kebanyakan memahami ayat ini adalah ayat untuk atau perintah untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita cermati, ada satu pesan, ada satu petunjuk atau bahkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala selain takwa yang terdapat dalam ayat ini. Kalau kita perhatikan di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Tentu saja ini bukan larangan untuk mati, karena mati adalah sebuah keniscayaan. Mati adalah satu hal yang pasti akan mendatangi kita. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan hidup kekal abadi selama-lamanya di dunia. Akan tiba suatu masa kita semua akan meninggalkan dunia ini. Namun pertanyaannya, dari ayat tersebut kita memahami bahwa Allah memerintahkan kita agar mengakhiri hidup ini dengan cara yang baik, yaitu dengan cara sebagai seorang yang muslim. Pertanyaannya, apakah kita dapat mengakhiri hidup kita dengan cara yang baik, atau yang sering kita kenal dengan istilah husnul khotimah? Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang perlu kita renungkan, yang perlu kita pikirkan. Akankah kita dapat mengakhiri hidup kita ini dengan husnul khotimah, atau malah sebaliknya, naudzubillah min syarri dzalik, justru kita akan mengakhiri hidup kita dengan husnul khotimah. Mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, para ulama mengkategorikan orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah dengan 3 bagian. Yang pertama, minimalnya orang disebut husnul khotimah apabila dia mati dalam keadaan sebagai seorang muslim atau sebagai seorang yang beriman. Ini sudah cukup menjadikan dia sebagai seorang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Oleh karena itu, di antara cara agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah, kita harus senantiasa istiqomah mempertahankan iman kita sampai kematian datang pada diri kita. Namun demikian, ada beberapa sebab mengapa seseorang keluar dari dunia ini, meninggal ke dunia ini tanpa membawa iman. Di dalam sebuah hadis dalam kitab Nasr Ibad, dikutip sebuah hadis dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Saya di zamanun ala ummati, akan tiba satu masa pada umatku, yafirruna 'anil ulama wal fuqaha." Mereka akan lari dari ulama dan dari orang-orang yang ahli agama. Fayabtalihim bisalasati baliyat. Maka mereka akan diberikan 3 musibah oleh Allah. Yang pertama, yarfa'ullahu barakah min kasbihim. Allah akan cabut keberkahan dari usaha mereka, dari pekerjaan mereka, dari penghasilan kehidupan mereka. Yang kedua, wa yusallitumullahu alaihim sultanan zaliman. Allah akan kuasakan kepada mereka pemimpin yang zalim. Dan yang ketiga, musibah yang Allah berikan bagi orang-orang yang meninggalkan ulama, lari dari ulama, tidak mau hadir majelis ilmu, yakhrujuna minad dunya bil ghairi iman. Mereka akan keluar meninggalkan dunia ini tanpa membawa iman. Ini di antara sebab seseorang mati dalam keadaan tidak beriman. Itu tingkatan husnul khotimah yang pertama, yaitu mati dalam keadaan iman. Yang kedua, tingkatan yang lebih tinggi ketika seseorang mati dalam kondisi dia sedang melakukan amal. Sering kita dapatkan ada orang mati dalam keadaan sujud ketika sholat, mati dalam keadaan berzikir pada Allah, ataupun dalam amal-amal yang lain, ketika haji dan umroh misalnya. Ini merupakan tingkat husnul khotimah yang kedua. Dan husnul khotimah yang paling tinggi dikatakan oleh para alim ulama ketika seseorang mati bisa mengucapkan kalimat tauhid, bisa mengucapkan la ilaha illallah. Hadirin kaum muslimin rahiman rahimakumullah, ini yang perlu kita renungkan. Dapatkah kita nanti mengakhiri hidup kita
dengan mengucapkan la ilaha illallah. Menurut penelitian, seorang dokter muslim mengatakan dia seringkali menunggu orang sakit di rumah sakit sampai ajalnya tiba. Di antara 10 orang yang mati, hanya 3 orang yang mampu mengucapkan la ilaha illallah. Ini tentu hal yang ironis. Manakala kita menginginkan, bercita-cita mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah, bisa mengucapkan la ilaha illallah, namun faktanya banyak orang yang tidak bisa berbuat demikian. Dikarenakan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tamutuna kama ta'ishun." Keadaan kalian mati itu sesuai dengan apa yang kalian lakukan ketika hidup. Wa tub'atuna kama tamutun, dan kalian akan dibangkitkan kembali dari kematian sebagaimana cara kalian mati. Orang yang biasa menzikirkan, mendawamkan, mengucapkan la ilaha illallah, maka insya Allah akan bimbing dia mengakhiri hidupnya dapat mengucapkan la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah ketika kita mengakhiri hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, demikian khutbah yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan renungan kepada kita semua. Kita harus merenung, berpikir, berusaha, bercita-cita agar mengakhiri hidup kita ini dengan cara yang baik, dengan cara husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin ajma'in fastaghfiruhu innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul wahidul hakim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi al-faizina bisul ummati ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun al-muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu annakum qadimun ila Allah faltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أولاد سيدنا محمد وعلى أهل بيت سيدنا محمد وارضهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية أصحاب رسول الله أجمعين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة برحمتك أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واشكروا من فضلكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله وبركاته.
الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد